Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah, rajin semua ya anak-anak ibu. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Wah, pintar, siap semua ya. Ibu minta kalian menyiapkan perlengkapan alat tulisnya masing-masing. Ibu beri waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai anak-anak? Pintar, sudah ya. Anak-anak, agar belajarnya lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ketika kita belajar, kita harus semangat. Nah, anak-anak, di sini ibu ingin bertanya, pernahkah kalian membaca teks fenomena tentang banjir, kemudian gunung meletus, atau fenomena yang lain seperti wayang, tarian, dan fenomena lain-lain? Apakah pernah anak-anak? Pintar, sudah pernah semua ya anak-anak ibu. Menurut kalian, teks tersebut termasuk jenis teks apakah ya? Ada yang tahu? Belum tahu semua ya. Teks tersebut termasuk teks eksplanasi. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu terkait teks eksplanasi, dan kita akan meringkas bacaan dari teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Dapat memahami dan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, kita dapat mengidentifikasi kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan teks eksplanasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, kita dapat menuliskan kata-kata kunci menjadi sebuah ringkasan dari teks eksplanasi dengan benar. Anak-anak, di sini ibu memiliki teks bacaan terkait suatu fenomena tsunami. Dari teks bacaan ini merupakan salah satu contoh teks eksplanasi. Oleh karena itu, ibu akan memberikan materi terkait pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian struktur teks eksplanasi, dan kemudian kita akan belajar terkait meringkas isi teks bacaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi sendiri yaitu yang pertama memuat informasi-informasi fakta. Yang kedua yaitu membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas dalam teks. Yang keempat, yaitu memiliki sequence march seperti pertama, kedua, dan berikutnya. Sementara itu, struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum tentang fenomena tersebut, dan pengalaman yang terjadi. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau isi, berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian suatu fenomena yang terjadi. Yang ketiga yaitu simpulan atau penutup atau interpretasi, merupakan penafsiran atau pemaknaan yang berupa pendapat penulis yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar terkait meringkas isi teks bacaan eksplanasi. Meringkas sendiri merupakan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Saat meringkas, kita harus
menentukan ide-ide pokok dalam suatu karangan yang panjang. Ide pokok sendiri merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok mengembangkan paragraf. Ide pokok biasa terdapat pada bagian awal, bagian akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Tujuan meringkas yaitu agar pembaca mudah memahami isi dalam karangan panjang. Nah, sekarang langkah-langkah meringkas dari teks bacaan eksplanasi. Yang pertama yaitu peringkas harus membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Yang kedua, peringkas mencari ide-ide pokok dalam karangan. Yang ketiga yaitu peringkas menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat pendek. Yang keempat, jika memungkinkan, ringkasan tersebut lebih diringkas lagi. Yang terakhir yaitu peringkas dapat memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Anak-anak, dari sini apakah kalian sudah paham? Nah, baik. Sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Anak-anak bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya secara berpasangan ya. Ibu akan memberikan LKPD. Anak-anak diminta untuk mengerjakan meringkas isi teks bacaan tsunami ini ya. Dan anak-anak bisa menuliskan jawabannya di lembar yang telah disediakan. Anak-anak, apakah sudah selesai ya? Jika sudah selesai semua, sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak bisa dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok seterusnya. Anak-anak, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan Ibu anggap jawaban kalian sudah sangat benar dan bagus dalam mempresentasikannya ya. Nah, sekarang ada yang berani untuk menyimpulkan hasil diskusinya tadi? Coba angkat tangan. Ya, Didi. Ya, sangat benar sekali ya. Dalam meringkas, kita harus menentukan ide pokok. Dan ide pokok tersebut biasanya terdapat pada bagian awal, bagian akhir, atau menyeluruh di setiap paragraf. Dan meringkas bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi karangan atau teks eksplanasi tersebut. Anak-anak, selanjutnya kalian mengerjakan tugas evaluasi secara mandiri ya. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Sekarang, siapa yang berani menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini? Ayo angkat tangan. Ya, Roni apa? Ya, benar. Kemudian siapa lagi? Dito? Benar. Sinta apa? Iya, benar sekali. Kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua deretan penjelas atau isi. Yang terakhir yaitu simpulan atau penutup atau interpretasi. Kemudian yaitu meringkas isi teks bacaan eksplanasi. Dalam meringkas, kita harus menentukan ide-ide pokok dalam setiap paragraf atau harus menemukan kata-kata kunci dalam setiap paragraf tersebut. Ide-ide pokok biasanya terdapat pada bagian awal atau akhir atau menyeluruh di setiap paragraf. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.